Hai semua, ketemu lagi sama aku Dila. Di video kali ini aku mau bahas tentang sebuah negara yang ekonominya berkembang pesat banget dalam 20 tahun terakhir, yaitu Cina. Secara ekonomi, negara Cina itu saat ini adalah negara superpower nomor 2 di dunia. Ekonomi Cina juga digadang-gadangkan nih, bakalan nyalip perekonomian Amerika. Dan jadi negara ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalian pada tahu nggak nih, negara Cina pada abad 60-80 tahun yang lalu jauh banget dari kata maju, kaya ataupun sejahtera. Kehidupan masyarakat Cina dulu tuh sederhana banget, dimana hampir semua kepemilikan rakyat tuh dijatah-jatah sama pemerintah. Kok bisa ya negara yang masyarakatnya hidup sederhana akhirnya bertransformasi jadi negara superpower dengan kekuatan nomor 2 di dunia? Kira-kira apa ya penyebab kebangkitannya ekonomi Cina? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, aku akan cerita sedikit tentang masa lalu Cina. Nah, pada saat itu Cina masih ada di bawah kekuasaan Mao Zedong, era tahun 40-70-an, yang erat banget sama ideologi komunismenya, yang mana semuanya tuh dikendaliin sama pemerintahan pusat. Artinya apa? Cina jadi negara yang terisolasi dari perdagangan internasional, dan pemerintah itu jadi distributor tunggal dari semua bentuk kebutuhan manusia. Baik itu sandang, pangan, seperti pakaian, obat-obatan, meja, kursi, sabun, bahkan kacamata. Pokoknya semuanya deh. Singkat cerita nih, kebijakan pusat tuh bikin alokasi sumber dayanya tuh nggak efisien. Dampak dari distribusi tunggal ini tuh parah banget, dimana Cina pernah ngalamin bencana kelaparan hebat selama 3 tahun, yang ngerenggut korban sampai puluhan juta jiwa. Titik balik dari keadaan mereka baru dimulai setelah meninggalnya Mao Zedong tahun 1976 dan digantiin dengan Deng Xiaoping yang membuat program reformasi ekonomi. Sebenarnya kebangkitan ekonomi Cina bukan proses yang instan dan sederhana. Ada banyak banget faktor yang berperan selama puluhan tahun. Dan ada 5 faktor kemajuan ekonomi Cina. Yang pertama ada reformasi sistem ekonomi, yang kedua ada kebijakan ketat bagi investor asing, yang ketiga ada kebijakan moneter, yang keempat ada ekspansi ekspor, dan yang terakhir ada konsumsi dalam negeri. Sebenarnya masih banyak lagi yang mendukung kemajuan faktor ekonomi Cina, kayak strategi dumping, upah pekerja yang murah, kontroversi tentang lingkungan, dan masih banyak lagi. Tapi cuman sekian yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.